Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Wahari dari kelas 2A. Saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Gepetto. Dia tinggal sendiri di rumah yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Gepetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Gepetto adalah pemahat yang andal. Boneka itu sangat terlihat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Oh, aku berharap kamu adalah benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat boneka itu, Gepetto pun tertidur. Ketika Gepetto tertidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya. "Gepetto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu." Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat, aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Gepetto bangun mendengar suara berisik dari rumahnya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku hidup." Gepetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Gepetto memberi uang kepada Pinocchio untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Gepetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat gembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai kamu, mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," jawab Pinocchio. "Hai, daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak," ucap anak laki-laki itu lagi. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik, "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu." Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko. "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. "Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya, "Kenapa uang Pinocchio berkurang?" Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin." Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik, dan dia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang
menemukan Pinocchio menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio untuk bergabung ke dalam pertunjukan. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton mentertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah. Dia merindukan Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memiliki pendapat yang lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi kepada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri, pencuri!" teriak Stromboli, dan dia berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku!" teriaknya. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Pinocchio dan Geppetto pun bisa melarikan diri. "Oh, Pinocchio," kata Geppetto. "Lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong." Pinocchio sangat malu dan dia akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya, sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Dan akhirnya, karena Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik, peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun berbahagia. Mungkin itu saja pembacaan dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.